Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima dimanapun panjenengan berada. Setelah kemarin kita membahas tentang seorang tokoh yang luar biasa, presiden pertama di Republik kita, sekarang bersama-sama yuk kita telusuri jejak langkah presiden yang kedua Republik ini. Beliau meniti karirnya mulai dari bawah, sahabat. Hanya seorang putra petani desa, tetapi bisa sampai menduduki jabatan nomor wahid di Republik Indonesia ini. Kayak apa perjuangan beliau? Seorang anak dusun, bersekolah tidak ada bedanya dengan anak-anak pada usianya, dilalui mulai sekolah dasar, kemudian pendidikan militer di Gombong, ya, Jawa Tengah. Beliau terpilih menjadi prajurit lulusan terbaik, menapaki dari kepala satuan prajurit, naik setingkat demi setingkat sampai jabatan tertinggi, sahabat, seorang jenderal besar yang beliau sandang. Republik Indonesia cuman ada 3 jenderal besar: Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, dan beliau Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Terlepas tanggapan miring dari berbagai pihak terhadap beliau, tetapi mau tidak mau harus kita akui, 32 tahun beliau memimpin Republik ini, pembangunan luar biasa, rakyatnya tentram, tidak ada gejolak-gejolak yang menyebabkan goncangan yang ada di Republik ini. Kita semuanya merasakan selama itu kehebatan beliau. Tidak pernah beliau marah di depan publik. Bahkan beliau dijuluki seorang presiden yang smile, murah senyum, selalu tertawa ceria. Jenderal besar ini harus mengakhiri karirnya menjadi presiden selama 32 tahun karena adanya sebuah revolusi, yakni Orde Baru ke Orde Reformasi, sahabat, 98, yang akhirnya pemilu yang ke-7 pasca beliau menjadi presiden ini digelar, yang mau tidak mau beliau lengser dari jabatan seorang presiden. Nah, banyak hal yang akan kita bahas di waktu ini, ya, mulai dari lahir beliau, lahir dari seorang ibu dusun, ya, bapak seorang petani. Kemudian karirnya setapak demi setapak, diawali dari keberhasilan beliau merebut Yogyakarta, ya, Yogyakarta kembali, Irian Barat, kemudian dipercaya sebagai pejabat presiden menggantikan Bapak Soekarno. Kala itu ada gerakan yang namanya G30 SPKI, ya, ada 10 jenderal, ada 10 perwira, ada 10 pahlawan revolusi, ya, yang harus gugur untuk perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dilantik MPR, kemudian 6 kali pemilu berturut-turut, ya, beliau tetap menjadi presiden Republik Indonesia ini. Kembalinya kepada kita kayak apa? Yang baik kita contoh, yang kurang baik kita kesampingkan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini.
karena kesempurnaan mutlak milik Allah. Kita ambil perjuangan beliau, kita contoh beliau, sehingga beliau bisa sukses, beliau bisa hebat, yang nantinya berharap kita akan muncul Soeharto berikutnya dalam sisi positifnya. Yuk bersama-sama kita tilik sejarah ini, kita telusuri sepak terjang beliau. Tetap semangat bersama kita semuanya. 8 Juni 1921 sahabat, di Kemusuk Sedayu Bantul Yogyakarta, beliau Mas Soeharto dilahirkan dari seorang ayah Kartosudiro dan ibu Sukirah, petani dusun. Di usia 8 tahun Mas Harto sudah masuk sekolah. Tahun 1941 menjadi bintara teladan, seorang militer terbaik. Tepat pada 5 Oktober 1945 sahabat, beliau resmi menjadi salah satu anggota TNI yang kemudian pada tahun 1947 ditemukan dengan kekasihnya, yakni Ibu Siti Hartinah. Beliau pegawai Mangkunegaran. Yang berikutnya beliau dikaruniai 6 putra putri, Mbak Tutut, Mas Sigit, Mas Bambang. Kemudian yang keempat beliau Mbak Siti Hediati Haryati, istri Bapak Prabowo, Mas Hutomo Mandala Putra, Mas Tommy, kemudian Mbak Siti Utami Indang Adiningsih atau Mbak Mami. Ini keluarga yang sangat bahagia sekali sahabat, bersama para putra putri beliau dan para menantu beliau. Kebahagiaan nampak, keceriaan jelas dari keluarga Cendana yang beliau menjadi presiden selama 32 tahun sahabat. Jenderal besar yang beliau miliki dengan gelar yang sangat luar biasa, Haji Muhammad Soeharto. Pada 1949 beliau sebagai pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tahun 1949 mengumandani untuk merebut kembali Yogyakarta. Kemudian pada tahun yang sama sebagai Panglima Perang untuk perebutan Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda kala itu sahabat. 1 Oktober 1965 beliau ambil alih pimpinan Angkatan Darat. Ketika itu ada sebuah gerakan PKI ya. Kemudian pada tahun 66 beliau menerima surat perintah 11 Maret untuk sebagai pemegang PJ Presiden. 27 Maret 1968 beliau dilantik oleh MPRS untuk menjadi presiden. 32 tahun sahabat beliau memimpin negeri ini. Swasembada pangan terutama beras pada kala itu bisa sampai mengekspor ya, bersama dengan Bunda tercinta Putin, bersama-sama untuk saling bau-membau. Juga semakin membaiknya hubungan antara Indonesia dengan luar negeri, masuknya kembali ke PBB. 6 kali masa beliau di dalam menjabat sebagai presiden, pemilu dengan berbagai intrik dan cara untuk melanggengkan beliau. Selama itu pula namun tidak ada sesuatu yang langgeng di jagat ini. 1998 ada tuntutan Soeharto untuk turun, Soeharto untuk ganti. 21 Mei 1998 beliau menyatakan secara resmi mundur dari kepresidenan. Yang selanjutnya kesehatan beliau semakin menurun, dirawat di rumah sakit Pertamina Jakarta Selatan selama 24 hari. Akhirnya beliau wafat pada 13/10
waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya 27 Januari 2006 sahabat. Dan dimakamkan bersama ibu, bersama sang istri. Selamat jalan Bapak Presiden, Bapak Pembangunan, jasamu selalu kami kenang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sekilas perjalanan beliau dapat kita ingat kembali.